Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Nah, hari ini bersama Ustazah Okta kita akan belajar matematika lagi. Pembelajaran ketiga, lebih tepatnya materi perkalian bilangan pecahan. Kompetensi dasar yang akan Ustazah ajarkan pada hari ini masih sama, yaitu 3.1 yang berbunyi menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Untuk tujuan pembelajarannya, Ustazah harap siswa dapat menjelaskan dan melakukan pembagian serta perkalian bilangan pecahan. Sebelum itu, ayo persiapkan dulu yuk buku paket senang belajar matematikanya, buku tulis, serta alat tulisnya. Sudah siap belajar? Kita berdoa dulu ya sebelum masuk ke materi pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan untuk bilangan pecahan campuran. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai perkalian bilangan pecahan. Sudah siap? Nah, perkalian pecahan dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Dan untuk rumusnya dapat ditulis seperti ini. Coba diperhatikan. A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Sampai sini untuk rumusnya, paham? Nah, untuk perkalian pecahan campuran lebih tepatnya, pertama, ubahlah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Setelah itu dikalikan seperti pada rumus di atas. Sampai sini paham? Sudah paham ya? Mari kita lanjut. Nah, untuk perkalian pecahan itu ada beberapa macam anak-anak. Nah, yang pertama itu ada perkalian dua pecahan biasa. Coba kalian buka buku paket matematikanya halaman 19. Nah, itu di kotak pertama. Perkalian dua pecahan biasa. Nah, saya jelaskan ya. Kita langsung ke contoh saja biar kalian lebih gampang. Contoh yang pertama. Berapakah hasil dari 2/5 dikali 3/4? Untuk penyelesaiannya, kalian bisa menggunakan rumus yang tadi Ustaz jelaskan di awal ya, yaitu pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikali penyebut. Pembilangnya yaitu 2 dikali 3 diper 5 dikali 4 sama dengan 2 dikali 3, 6 diper 5 dikali 4 yaitu 20. Jadi hasilnya 6/20. Nah, pecahan ini masih bisa disederhanakan ya. Diperkecil lagi. Maka antara pembilang dan penyebut masing-masing dibagi 2. Sama dengan 3/10. Untuk contoh yang tadi Ustazah jelaskan, kalian bisa lihat di halaman 19 ya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu berapakah hasil dari 5/8 dikali 2/15? Nah, soal ini ada di nomor 3 ya. Untuk penyelesaiannya masih sama, yaitu pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Maka 5 dikali 2 diper 8 dikali 15. 5 kali 2, 10. Diper 8 kali 15 berapa? 120. Maka pecahannya adalah 10/120. Nah, bilangan pecahan ini kan masih besar. Maka kita sederhanakan, di mana antara pembilang dan penyebut masing-masing dibagi 10. Maka hasilnya 1/12. Bagaimana? Paham? Nah, untuk perkalian dua pecahan biasa sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut ke perkalian bilangan pecahan jenis yang kedua, yaitu perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Bilangan asli itu apa? Nah, contoh untuk bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
Maka itu kita langsung ke contoh ya. Untuk itu kalian bisa buka halaman 19 itu di contoh di kotak yang kedua. Nah, contoh yang pertama. Berapakah hasil dari 6 dikalikan 3/4? Nah, untuk itu 6 ini merupakan bilangan asli ya anak-anak. Untuk penyelesaiannya, maka 6 ini kita kalikan dengan pembilangnya saja. Jadi 6 dikali 3 diper4 sama dengan berapa? 18/4. Nah, bentuk pecahan seperti ini kan pembilangnya besar, lebih besar daripada penyebut. Maka kita ubah ke pecahan campuran. Masih ingat caranya? Nah, untuk caranya kita menggunakan cara prokapit. 8 kita taruh dalam akar dan 4 kita taruh luar. 4 dikalikan berapa? Yang hasilnya mendekati 18, yaitu 4 dikali 4 hasilnya 16. Maka kita kurangi 18 dikurangi 16 hasilnya 2. Maka 4 kita tulis di depan dan 2 akan menjadi pembilang dan 4 akan menjadi penyebut. Maka hasilnya 4 2/4. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya, dari perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Coba soalnya, berapakah hasil dari 4/11 dikalikan 8? Maka seperti tadi, 8 merupakan bilangan asli, jadi langsung kalikan dengan pembilangnya saja ya anak-anak. Jadi 4 dikali 8 diper11 sama dengan 32/11. Nah, karena ini pembilangnya lebih besar, mari kita ubah ke pecahan campuran menggunakan cara prokapit seperti tadi. Nanti akan ketemu pecahan campuran dari 32/11 yaitu 2 10/11. Nah, nanti kalian coba cari sendiri ya menggunakan cara prokapit. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis yang ketiga dari perkalian pecahan, yaitu perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Nah, kalau kalian bertemu dengan pecahan campuran, tadi ingat di awal bahwa kita harus mengubahnya terlebih dahulu ke pecahan biasa. Nah, contohnya, berapakah hasil dari 1 2/5 dikalikan 4? Maka penyelesaiannya, kita ubah dulu pecahan campurannya ke pecahan biasa ya. 5 kali 1 ditambah 2, yaitu 7. Jadi 7/5 dikalikan 4. Nah, karena dengan bilangan asli, maka bilangan aslinya yaitu 4 kita kalikan dengan pembilang yaitu 7. Jadi 7 dikalikan 4 diper5 sama dengan berapa? 28/5. Nah, kita ubah dulu ke pecahan campuran ya, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, coba 28 dibagi 5. Coba 5 dikali berapa biar hasilnya mendekati 28. Nah, kita kalikan 5. 5 kali 5 berapa? 25. Jadi kita kurangi. Kita tulis terlebih dahulu 25-nya di bawah 28 ya. 28 dikurangi 25 berapa? 3. Jadi akan ketemu nanti. 5-nya kita taruh di depan, ya kan? Kemudian sisanya berapa? 3 kita taruh di pembilang dan 5 pembagi kita taruh di penyebut. Sampai sini paham? Agar lebih paham, kita lanjut ke contoh berikutnya nih, yang kedua dari perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Nah, contoh, berapakah hasil dari 5 dikali 1 3/7 sama dengan? Nah, kita ubah dulu nih pecahan campurannya ke pecahan biasa. 7 dikali 1 berapa? 7. Kemudian kita tambah 3. 7, 8, 9, 10. Maka akan ketemu 10/7. Nah, ini kan 5 bilangan asli ya. Kita langsung kalikan saja dengan pembilangnya yaitu 10. Jadi 5 dikali 10 diper7 sama dengan berapa? 50/7. Pinter. Nah, kita ubah dulu nih, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut ya. Kita ubah ke pecahan campuran. Coba kita tulis dulu nih, 50 kita taruh di dalam akar, 7 kita taruh luar. Coba 7 dikali berapa biar hasilnya mendekati 50. Nah,
7 dikalikan 7, maka 7 kita taruh di atas nih. 7 dikali 7 berapa? 49, maka 49 kita taruh di bawah 50. Jadi kita kurangi. 50 dikurangi 49, hasilnya berapa? 1. Nah, maka jawabannya akan bertemu. 7, 1/7. Sampai sini paham? Untuk yang ketiga, jenis yang ketiga. Jika paham, kita lanjut ke jenis perkalian pecahan yang keempat, yaitu perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, untuk sebelumnya, sistemnya masih sama ya anak-anak. Mana pecahan campuran, kita ubah dulu ke pecahan biasa. Setelah itu baru dikalikan. Pembilang dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Nah, agar lebih paham, kita langsung ke contoh yang pertama, yaitu berapakah hasil dari 1/4 dikalikan 1/6. Nah, untuk penyelesaiannya kita ubah dulu tuh pecahan campuran yang di awal itu 1/4 kita ubah ke pecahan biasa, yaitu 4 kali 1 berapa? 4, ditambah 1, 5. Jadi akan ketemu pecahan biasanya 5/4 dikalikan 1/6. Nah, ini kan sudah sama-sama menjadi pecahan biasa. Jadi langsung dikalikan saja pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sehingga 5 dikali 1 diper 4 dikali 6 sama dengan 5/24. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Nah, contoh. Berapakah hasil dari 2/3 dikalikan 1 5/9? Berapa? Nah, kita ubah dulu tuh. Pecahan campurannya ya, masih sama. 9 dikali 1, kemudian ditambah 5. 9 kali 1 berapa? 9. Kemudian tambah 5. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maka ketemu 14/9. Setelah itu kita kalikan saja pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 2 dikalikan 14 diper 3 kali 9 sama dengan berapa? 28/27. Nah, karena pembilangnya lebih besar sedikit, kita ubah ke pecahan campuran, yaitu menjadi 1/27. Sampai sini paham jenis yang keempat? Masih semangat kan anak-anak? Sekarang kita yang kelima atau yang terakhir ya, yaitu perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, untuk perkalian ini maka kalian harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. Nah, coba soalnya, berapakah hasil dari 1/4 dikalikan 2 1/6? Untuk penyelesaiannya, kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Yang pertama, 1/4. Kita ubah ke pecahan biasa berapa? 4 dikali 1, 4. Ditambah 1, 5. Jadi 5/4 dikalikan. Coba yang kedua, 6 kali 2 berapa? 12. Kita tambah 1, 13. 13/6. Maka 5/4 dikalikan 13/6. Nah, jika sudah menjadi pecahan biasa, kita langsung kalikan saja pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Maka 5 dikali 13 diper 4 dikali 6. Hasilnya 65/24. Nah, karena pembilangnya masih besar, kita ubah dulu ke pecahan campuran menggunakan cara porokapit. Betul sekali. Nah, 65 kita taruh dalam akar, 24-nya kita taruh luar. 24 dikali berapa? Berhasilnya mendekati 65. Coba dikali berapa? Dikali 2. 24 kali 2 berapa? 48. Kita taruh 48 di bawah 65. Kemudian kita kurangi. 65 dikurangi 48 sama dengan 17. Maka 2 kita tulis di awal, 2 dan sisanya yaitu 17 kita tulis di pembilang dan 24 akan menjadi penyebut. Maka hasilnya akan ketemu 2 17/24. Sudah agak memahami kan ya? Kita lanjut nih contoh yang kedua dari
perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran, yaitu berapakah hasil dari 2 4/5 dikalikan 1 1/2. Nah, kita ubah dulu tuh pecahan campurannya menjadi pecahan biasa ya anak-anak. Yang pertama, pecahan 2 4/5. Kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Coba, 2 dikali 5 berapa? Betul, 10. Kemudian kita tambah 4. 10 ditambah 4, 10, 11, 12, 13, 14. Maka akan ketemu 14/5 dikalikan. 1 dikali 2 berapa? 2. Pinter, ditambah 1, 3. Maka pecahan yang kedua menjadi 3/2. Nah, setelah menjadi pecahan biasa semua, kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Berarti pembilangnya adalah 14 dikalikan 3 diper 5 dikali 2. Hasilnya 14 dikali 3 sama dengan 42 diper 5 kali 2 sama dengan 10. Maka hasilnya akan ketemu 42/10. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, jangan lupa kita harus ubah dulu menjadi pecahan campuran ya anak-anak. Caranya dengan cara yang sama, yaitu porogapit. Kita taruh nih 42 ditaruh dalam akar dan 10 kita taruh luar, ya kan? 10 dikali berapa biar hasilnya mendekati 42. Coba dikali berapa? Nah, pinter. Kita kalikan 4. 4 kali 10 berapa ya? 40. Jadi 40-nya kita tulis di bawah 42. Jadi kita kurangi. 42 dikurangi 40. Hasilnya 2. Nah, maka akan ketemu nih. 4 kita taruh di awal. 2 yang menjadi sisa kita jadikan pembilang. Dan 10 kita jadikan penyebut. Maka akan ketemu 42/10. Sampai sini paham? Nah, jika paham, ini Ustazah kasih latihan soal ya. Kerjakan dengan teliti. Nah, untuk jawabannya jangan lupa dikirimkan melalui grup kelas. Itu tadi pembelajaran atau materi yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang perkalian bilangan pecahan. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya adalah pembagian bilangan pecahan. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semangat dan selamat belajar di rumah ya anak-anak. Tetap semangat dan dijaga kesehatannya. Jika memang belum paham tentang materi hari ini, kalian bisa tanyakan langsung melalui Ustazah ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah ya, dan selamat mengerjakan.